Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du fa hadratul mukarramin wal muhtaramin segenap para asatidzah, para imam rawati, para pengurus dan DKM Sejami'al Mubarak. Hadirin rahimakumullah. Dibuka kita fikihnya, dan saya masih di halaman 12. Lanjutan salat sunnah gerhana. Halaman 12, sekarang masih ada di baris keempat. Fi kulli raq'atin qiyamani. Halaman 12, baris keempat dari atas. Ada di ujung sebelah kiri. Fi kulli raq'atin. Kalau sudah ketemu, tabaruk ambil baca, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu fi kulli raq'atin qiyamani yutilul qira'ata fihima waruku'ani yutilut tasbiha fihima duna sujud wa yakhtubu ba'daha khutbataini wa yusirru fi kusufi syamsi wa yajharu fi kusufil qamari. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Qala Fikul raq'atin qiyamani. Lanjutan dari pembahasan pada pertemuan yang lalu tentang sholat sunnah gerhana matahari atau gerhana bulan. Kemarin di atas itu pelaksanaan sholat sunnah gerhana bulan itu bisa dilakukan dengan 3 cara. Cara yang pertama, sholat sunnah seperti biasa, kayak sholat sunnah tahiyatul masjid, kayak sholat sunnah qabliyah, atau kayak sholat sunnah yang lain 2 rakaat. Sama kayak begitu, beda niatnya saja. Cara yang kedua kemarin, dilakukan sholat gerhana itu ya 2 rakaat juga sama, cuman 2 ruku dalam setiap rakaat, 2 kali ruku. Ya, fi kulli rakaatin ruku'ani. Ya, di setiap rakaatnya terjadi 2 kali ruku. Itu surahnya biasa, bacaannya biasa, tasbihnya biasa, rukunya biasa. Cuman beda rukunya doang, dalam satu rakaat 2 kali. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga sekarang. Cara yang ketiga wahiyal akmalu, yaitu cara pelaksanaan sholat gerhana yang paling akmal, yang paling sempurna. Yang paling sempurna sholat gerhana itu fi kulli raq'atin minhuma, dari setiap rakaatnya. Ya, dari setiap rakaat di antara 2 rakaat salat sunnah gerhana qiyamani, yaitu sama 2 kali berdiri. Dalam 1 rakaat 2 kali berdiri. Ya, dan 2 kali ruku sama kemarin. 2 kali berdiri, 2 kali ruku. Ini cara yang ketiga. Ya, 2 kali
berdiri dan 2 kali ruku pada setiap rakaatnya dari 2 rakaat. Berarti sholat 2 rakaat, berdirinya 4 kali, rukunya 4 kali, sujudnya 4 kali, gitu. Ya, jadi 4 kali 4 kali. Ada sholat 2 rakaat. Qiyaman, ya waktu berdiri dalam sholat gerhana, cara yang ketiga, cara yang paling sempurna, ya yutilul qira'ata fihima, yaitu memanjangkan bacaan dalam setiap berdiri atau 2 kali berdiri di 1 rakaat itu dengan berdiri yang panjang, bacaannya panjang. Ya yutilul qira'ah, ya memanjangkan bacaan, ya memanjangkan bacaan surah, memanjangkan bacaan surahnya. Ya yutilul qira'ata, memanjangkan bacaannya. Ya bacaannya, surahnya itu panjang-panjang. Surahnya panjang-panjang, itu cara yang ketiga. Wa in lam yarda bitatwilil ma'mum. Jawabnya wa in lam yarda bitatwilil ma'mum. Sekalipun makmumnya itu nggak ridho imamnya bacaannya panjang-panjang, tetap disunahkan bacaan yang panjang. Beda sama salat biasa. Ya kalau salat biasa, ya kita baca surah, kita imam kudu pintar menyesuaikan, kudu pandai nyesuaiin makmumnya ini kira-kira seperti apa. Maka ada di antara kesunahan kita ketika belum jadi imam, itu nengok ke belakang, kontrol. Ya bukan saja kontrol barisan, tapi melihat situasi dan kondisi jamaah. Nengok ke belakang, kita kan nengok ke belakang tuh. Stagimu dulu, kita kan rapatin, ya tegakin dirinya. Stawu sufufakum, rapetin barisannya, gitu kan. Ya istagimu, lurusin, wantadilu, berdirinya tegak, jangan dengkleng, jangan nyender, gitu kira-kira. Bilangin, ya bilangin makmum, ya bilangin makmum. Bahkan kita ngatur masih boleh. Ya belum salat, barisan renggang-renggang, ya renggang-renggang. Ayo rapetin, yang belakang maju, masih boleh begitu. Ya yang belakang maju, isi barisan yang kosong, Jangan di depan masih kosong, udah bikin lagi barisan baru di belakang. Ya udah bikin lagi barisan baru di belakang. Rapetin. Maka kemarin pandemi tolak belakang dengan yang Nabi sunahin, yang agak syariatin. Ya kalau lagi ya imam itu ke belakang, istawu, ya sufufakum, sufufakum, rapetin barisannya. Kata makmum nggak boleh di pandemi. Ya, oh berarti imam seharusnya teriaknya bukan begitu, bukan istawu. Ya renggangin barisannya, jangan rapat-rapat. Pandemi dapat ketularan, gitu. Ya, padahal itu sunnahnya kontrol makmum itu bukan sekedar barisan, tapi melihat kondisi jamaah. Oh jamaahnya ini muda-muda, jamaahnya masih gagah-gagah. Imam baca surat Yasin dari awal sampai akhir juga mau masih kuat berdiri. Nah boleh begitu, baca surah panjang-panjang. Ya salat biasa. Tapi kalau dia lihat kondisi makmumnya, ya Allah, makmum aki-aki semua ini. Ya, Bang Hasan kalau kita baca surah Yasin 1 ain juga pada rubuh ini mah. Nah, jadi kita harus bisa menyesuaikan makmum, kondisi makmum. Kalau cuma ada 1, 2, ya itu mah bukan prioritas. Ya, bukan prioritas. Tapi itu juga sama. Kecuali surah-surah yang warid namanya, surah-surah yang biasa dibaca Rasul. Ya, surah-surah yang biasa dibaca Nabi. Ya, itu Isya malam Jumat umpamanya gitu, yang sunnah biasa dibaca Rasul, biasa diamalkan oleh sahabat, bisa diamalkan oleh
aulia, ulama-ulama di Isya apa namanya itu malam Jumat, rakaat pertama surahnya Al-A'la gitu ya, Sabihis. Di rakaat kedua Al-Ghasyiyah. Nah itu namanya masih boleh, masih boleh. Kalau kita baca Al-Quran yang panjang di surat biasa itu, lihat kondisi makmumnya. Kalau makmumnya bilang jangan panjang-panjang surahnya, ya sekaki nilai semurat lagi berkambuh, nilai kaki berbengkak semua. Ya, nah, itu imam harus bisa menyesuaikan. Tapi untuk sholat sunnah gerhana, nah, kalau untuk sholat sunnah gerhana, cara yang ketiga itu yang lihat kondisi makmum. Nah, yang lihat kondisi makmum, tetap sunnahnya itu ya bacanya bacaan surah-surah yang panjang. Ya baca surah-surah yang panjang. Itu di cara yang ketiga ini. Ya wa in lam yarda bitatwilil ma'mumuna. Sekalipun makmum-makmumnya itu ya banyak yang enggak setuju, banyak yang enggak suka kalau bacaannya panjang-panjang. Nah, tapi kalau salat gerhana tetap lebih prioritas itu karena ini namanya sesuatu yang warid, sesuatu yang biasa dilakukan Rasul seperti ini. Jadi kita ngikutin. Ya, kita ngikutin. Illa li'udhrin. Ya, kecuali ada udzur. Ada udzur, nah baru boleh baca surah-surah yang seperti biasa yang pendek-pendek. Ya, surah-surah yang pendek-pendek. Kami idza bada'a bil kusufi qabla al-fardhi. Nah, falyutilu. Ya, ayat fil qiyamil awal ma'da ta'awud wal Fatihah wa sawabiha. Ya, nah. Min iftitahin wa ta'awudin. Ya wa ta'awudil Baqarah. Wa hiya afdalu liman ahsanaha aw qadraha. Nah, kecuali ada udzur. Udzurnya apa? Seperti kama idza bada'a bil khusuf qabla al-fardhi. Seperti terjadinya gerhana ini ya itu sebelum salat fardu. Sebelum salat fardu terjadi gerhana. Kita terjadi gerhana ini waktunya nggak panjang. Ya waktunya nggak panjang. Kapan? Ya menjelang salat duhur umpamanya. Salat gerhana terjadi jam 11.25 umpama. Terjadi gerhana matahari jam 11.25. Nah, sedangkan dia berakhirnya itu jam 12.15 umpamanya. Atau jam 12.20 sejam umpamanya. Kalau kita bikin habis salat duhur nggak keburu rapih itu gerhana, keburu habis itu gerhana. Sehingga kita lakukan sebelum begitu terjadi gerhana kita sholat di situ. Jam 11.25 atau 11.20 terjadi gerhananya, kita sholat di situ. Nah, kalau menjelang sholat fardu, nah itu tidak disunahkan bacaan surah-surah yang panjang. Kenapa? Karena sebentar lagi sholat fardu. Apalagi terjadi gerhananya itu umpamanya menjelang maghrib. Ya, jam 5.30 setengah 6 terjadi gerhananya setengah 6. Nah, kalau kita baca surahnya panjang keburu maghrib, kita panjangin gerhana, salat gerhananya, maghribnya habis karena waktunya pendek. Ya, waktunya pendek. Nah, itu berarti tidak dianjurkan untuk membaca surah-surah yang panjang karena pelaksanaan sholat sunnah gerhana itu sebentar lagi sholat fardu, qoblal fardhi, sebelum melaksanakan sholat fardu, falyutilu, maka tidak disunahkan untuk memanjangkan bacaan kalau yang kayak gini. Ya, kalau kayak gini nggak disunahin baca yang panjang-panjang. Nah, kemudian kalau begitu, ya dia baca surah-surah yang biasa-biasa saja. Ya, surah yang biasa saja, yang pendek-pendek, ya, yang dari At-Takasur ke bawah atau dari ya Duha ke bawah. Nah, itu yang dia baca. Kalau waktunya panjang ini yang disunahkan untuk ya melakukan sholatnya panjang, yaitu yutilul qiraah, memanjangkan bacaan. Ya, memanjangkan bacaan. Apa yang dia baca
yaitu sunnahnya afdalnya ya dibaca panjang-panjang. Yang pertama ya yaitu seperti di berdiri yang pertama dia baca suratul Baqarah. Ya, dia baca surah Al-Baqarah dari Alif Lam Mim ya terus sampai berapa ayat? Ya, dia baca dari Alif Lam Mim terus sampai berapa ayat? Kalau kata panjang itu sunnahnya ya di rakaat pertama dia baca surah Al-Baqarah. Ya, kalau emang dia hafal atau di depannya itu ada sekarang itu ada apa namanya itu tempat naruh Al-Qur'an. Ya, ada rak buat naruh Al-Qur'an. Dia lihat di situ. Ya, dia lihat di situ. Umpamanya dia baca itu. Nah, berapa ayat di rakaat yang pertama? Ya, dia baca di berdiri yang pertama itu dibaca surah Al-Baqarah. Ya, dibaca surah Al-Baqarah. Berapa ayat dia baca? Seperti dia baca itu 200 ayat. Kan panjang. Ya, 200 ayat dia baca. Nah, 200 ayat di rakaat yang pertama. Kemudian di rakaat yang ketiga turun kalau dia baca di situ taruh 100 ayat. Kalau dia baca 100 ayat di rakaat pertama. Ya, dia baca 100 ayat di qadri mi'ati ayatin di suratul Baqarah. Di surat Al-Baqarah dibaca dari ayat pertama sampai 100, ayat ke 100. Udah. Ruku. Kemudian habis ruku dia berdiri lagi. Ya, berdiri lagi baca Fatihah lagi, baca surah lagi. Surahnya di rakaat yang pertama, yang kedua, surahnya di berdiri yang kedua, rakaat pertama, itu dia baca surahnya lebih pendek daripada berdiri yang pertama. Kalau tadi di berdiri yang pertama dia baca 100 ayat, berarti di berdiri yang kedua dia baca minimal jadi qadri samanina ayatan minha dari surat Baqarah lanjutannya dia baca 80 ayat. Kalau tadi dia baca dari ayat pertama sampai 100 di berdiri yang pertama, di berdiri yang kedua dia baca berarti sekitaran 80 ayat lanjutan dari tadi, dari ayat 101 sampai 180 kira-kira begitu. Itu ya afdolnya, ya afdolnya, yaitu afdolnya. Kemudian di rakaat kedua kan bangun tuh habis ruku sujud ya, yang kedua sujud lagi, bangun lagi untuk rakaat yang ketiga. Di rakaat yang ketiga berdiri yang pertama. Ya, di berdiri yang pertama ya dia baca itu bi qadri sab'ina ayatan. Ya, dia baca kira-kira dari 80 turun. Berdiri yang kedua 70, sekitar 70. Ya, 70 ayat surah apa? Kalau yang pertama dibaca umpama surat Al-Baqarah, berdiri yang kedua surat Ali Imran atau sekedarnya ya 100 ayat surat Al-Baqarah berdiri yang pertama, atau berdiri yang kedua dibaca Ali Imran ya sekedarnya sekitar 80 ayat. Sekitar 80 ayat. Nah, berdiri yang kedua, rakaat kedua dibaca surah An-Nisa. Ya, berapa ayat? Kurang lebih sekitar 70 ayat. Ya, 70 ayat. Di berdiri yang keduanya sekedar 50 ayat. Itu kata-kata berdiri yang panjang. Ya, berdiri yang panjang, bacaan yang panjang itu qiraata, dipanjangin bacaannya, maksudnya begitu. Jadi surahnya dibaca panjang. Bahkan ya di dalam keterangan lain itu bukan berdiri pertama di berdiri pertama itu 100 ayat, 200 ayat. Ya, berdiri yang kedua 150 ayat atau 100 ayat. Nah, berdiri rakaat yang ketiga yaitu umpamanya kalau di pertama 200, kedua 150, turun begitu 100, ya kemudian lagi 50 ayat. Itu cara yang ketiga, untuk mencari kesempurnaan. Wa fi kulli rakaatin ruku'ani, dan di setiap rakaat tadi 2 kali ruku, yutilu tasbih, sama manjangin tasbih juga, tasbihnya itu lama. Ya, dalam ruku yang pertama itu tasbih juga sama, yutilu tasbih, manjangin bacaan tasbih. Jadi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Berapa kali? Kadar lamanya itu tadi. Ya, kadar lamanya. Kalau dia baca surahnya itu 200 ayat, berarti
dia baca tasbihnya sekira-kira baca Quran itu 100 ayat atau 150 ayat. Kalau 200 ayat butuh berapa lama itu? Ya 200 ayat butuh berapa menit? Ya umpamanya 15 menit. Ya 15 menit. Berarti rukunya dalam ruku yang pertama paling enggak dia harus ruku di situ kurang lebih sampai 15 menit. Ruku yang kedua 10 menit. Nah, itu utamanya. Kalau yang jamaahnya tadi emang kuat-kuat, mudah-mudah. Ya, mudah-mudah. Ya, mudah-mudah jamaahnya kekar-kekar, kuat-kuat. Nah, itu afdalnya begitu. Afdalnya begitu. Ya, panjangin bacaan tasbih. Tadi rakaat ketiga aja begitu juga sama. Ya, cuman lebih sedikit. Kalau di ruku yang pertama umpamanya lamanya sekitaran 10 menit, di ruku yang kedua itu 7 menit gitu. Nanti rakaat kedua rukunya itu lebih pendek lagi, 6 menit. Ruku yang kedua di rakaat kedua berarti 5 menit gitu, makin turun. Ya makin turun, itu afdalnya. Ya afdalnya. Ya afdalnya begitu. Cuman kalau kita kerjain begitu, panjang-panjang semua, bacaannya surahnya panjang-panjang. Rakaat pertama Al-Baqarah, berdiri yang kedua baca ya Ali Imran, rakaat kedua berdiri pertama itu dibaca ya An-Nisa, rakaat berdiri rakaat kedua, berdiri yang kedua dibaca surah Al-Maidah. Ya udah, besok-besok ada sholat gerhana lagi diumumin para jamaah, besok terjadi gerhana, kita lakukan sholat gerhana ya jam 10 pagi, gerhana terjadi jam 10 ya kurang 5, kita mulai jam 10, jadi besok kita semua kumpul di masjid. Gak ada datang orang. Lu gak berangkat? Ah, enggak kuat gua. Nggak kuat gua, yang dulu aja gua sampai jatuh. Ya tapi itu bicara afdalnya. Ya bicara afdalnya. Ya lagi-lagi ya tadi mengukur kemampuan. Kata-kata panjang ya dikurangin. Ya dikurangin. Enggak 100 ayat, 50 ayat. Enggak 50 ayat, 25 ayat. Ya disesuaikan tetap. Itu afdalnya, bicara afdalnya begitu. Ruku juga begitu. Ya ruku begitu. Bacaannya juga sama. Yutilu tasbih. Ya panjangin tasbihnya fihima di dua ruku dalam satu rakaat. Ya rakaat pertama 2 kali ruku tasbihnya juga sama panjang. Tapi duna sujud, tidak disunahkan memperpanjang bacaan dalam sujud. Ya tidak disunahkan. Ya tidak disunahkan. Keterangan yang pertama tidak disunahkan memperpanjang sujud. Sujudnya enggak, sujudnya biasa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali doang. Ya itu ya pendapat yang pertama, tidak disuruh panjangin sujud. Duna jinsi sujud, ya tidak memanjangkan jenisnya sujud. Pala yutiluhu, ya dia nggak panjangin dah sujudnya. Ya juga nggak dipanjangin duduknya kal julus bena sajdatain. Duduk antara 2 sujud nggak dipanjangin seperti biasa. Rabbi firli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Allahu akbar, gitu doang. Wal i'tidal itu sama, nggak dipanjangin. I'tidal biasa. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil samawati wa mil ardi wa mil ma syi'ta min shay'in ba'du. Allahu akbar, gitu doang. Ya, yang disunahkan panjang tadi itu hanya pada berdiri dan ruku. Ya, tasahud juga enggak. Ya, tasahud biasa. Ya, tasahud biasa. Hadza huwa rajih inda jamaahiril ashab. Ya, nah ini pendapat yang paling benar ya di dalam pendapat-pendapat jumhur ulama, jumhur sahabat. Ya, sebagian besar pendapat sahabat-sahabat ya kayak begini. Ya, sujud, duduk antara 2 sujud, yang tidak duduk di antara duduk tasahud itu nggak dipanjangin. Ya, seperti biasa. Ini pendapat yang pertama. Ya, wahada yang ada mutakwil. Ya, ada mutakwil sujud, enggak dipanjangin di sujud. Itu pun ahadul wajahin. Ada 2 pendapat. Ya, atau dua ucapan. Ya, nah, menurut pendapat Imam Rafi'i, nah, tapi wasahih inda Nawawi, ya tabi'an libni Salah. Kalau pendapat Imam Nawawi,
mengikuti Imam Ibn Salah. Apa kata beliau? Annahu masallil kusuk yutiluhu sujud. Ya, nahwar ruku illa digoblahu. Kalau pendapatnya Imam Nawawi, yang mengikuti pendapatnya Imam Ibn Salah, ya kata beliau, orang yang salah sunnah gerhana matahari atau gerhana bulan tetap disunahkan memperpanjang bacaan dalam sujud, ya seperti panjangnya bacaan waktu ruku. Waktu ruku aja bacanya panjang, sujud rukunya lama, waktu sujud juga begitu. Jadi ada dua pendapat untuk sujud. Ada sebagian ulama, ya menurut Imam Rafi'i, kata beliau nggak usah dalam sujud, duduk antara dua sujud dipanjangin, dilamain nggak usah. Ya, tapi pendapat Imam Nawawi boleh dipanjangin dalam sujud. Tapi kita umumnya berdiri sama ruku doang yang dipanjangin, atau di berdiri doang. Ruku biasa, kita sujud biasa. Kenapa begitu? Karena menurut beliau, menurut pendapat Imam Nawawi, ya sujud itu lebih utama ya ketimbang ruku. Ya sujud lebih utama, jadi boleh dipanjangin itu sujudnya. Masa sujudnya boleh dipanjangin. Ya waktu sujudnya juga boleh dipanjangin karena waktu sujud dengan waktu ruku itu lebih utama waktu sujud. Gitu. Cuman kemungkinan ini kalau sujud mau orang lama, ya Allah nggak perintahin. Pendapat yang pertama tadi nggak diperintahin untuk manjangin bacaan dalam sujud. Karena kemungkinan orang bisa pulas kalau sujud mah. Ya kalau ruku orang sahabat mungkin dia tahan, dia ngantuk aja tahan. Kenapa? Kalau dia nggak tahan, ngantuk dia turutin, rubuh, jatuh, gitu kan? Dia bisa jatuh. Lagi ruku sama dia pulas, dia bisa jatuh. Nah, tapi kalau sujud mungkin saja, ya mungkin saja. Ya orang sujud dia pulas karena sujudnya kepanjangan, kelamaan. Imam sujudnya lama seperti ruku tadi, kurang lebih baca 50 ayat, kurang lebih 10 menit, pulas dia. Boro-boro sujud yang palanya ditaruh, duduk aja kita pulas, malah kagak ditaruh. Kita begini aja pulas, malah nggak ditaruh apa lagi pada ditaruh. Ruangannya ber-AC, adem, pulas semua. Ya, nah sehingga ada makmum yang protes habis sembahyang. Ustaz, kok tadi rakaat terakhir itu sujud cuma satu kali doang? Ada yang protes ke imam. Sujud kata dia satu kali doang. Oh, tadi sujud satu rakaat pertama satu kali doang. Ya, bukannya 2 kali kan harusnya 2 kali. Kok sekali doang? Kata yang lain, lu pulas. Nah, pada yang lain 2 kali. 2 kali mana sekali doang? Lu pulas. Rakaat sujud pertama. Orang samping gua denger lu ngorok gitu. Ya, jadi ada hikmah. Nah, itu pelaksanaan salat sunnah gerhana afdalnya seperti itu. Kemudian wayah tubuh, habis itu khutbah. Ya wayah tubuh ba'dahuma, wayah tubuh ba'daha, khutbataini. Ya khatib, imam, ya sunnah melakukan khutbah. Ya melakukan khutbah. Wayah tubul imam ba'dahuma. Sunnah bagi imam untuk melakukan khutbah. Ya setelah melaksanakan salat sunnah gerhana, ba'da salatul kusuf wal khusuf, khutbatain dengan 2 khutbah. Seperti apa khutbahnya? Ka khutbatil Jum'ah, seperti khutbah Jumat. 2 khutbah Jumat sama. Fil arkan wa surut, rukunnya sama. Ya rukun khutbah itu sama. Rukun khutbah Jumat rukunnya sama. Alhamdulillah. Gitu kan. Kemudian salawat kepada Nabi, baca Al-Qur'an. Ya, di antara 2 khutbah, kemudian pesan takwa di kedua-dua khutbah, kemudian khotib wajib mendoakan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat di khutbah yang kedua, gitu kan? Itu rukunnya sama. Ya rukunnya rukun khutbah Jumat dengan rukun khutbah salat gerhana sama. Ya itu sama. Nah itu sama, rukunnya sama. Syaratnya juga sama. Syarat-syaratnya apa? Sama. Ini podiumnya harus suci dari najis, gitu kan kemarin. Ya khotibnya harus tutup aurat. Ya khotib harus tutup aurat, juga suci bersih pakaiannya, gitu. Syaratnya sama, rukunnya sama. Wa yahusun nas bil khutbatin. Yang kemudian buat bagi salat sunnah gerhana itu yang diperintahkan bagi para khotib untuk menyampaikan apa? Wa yahusun nasa.
Ya, wa yuhissun nas wa yakhussun nas bil khutbatin ala taubah min dzunub. Yang pertama, penekanannya khatib harus menyampaikan, mendorong orang, mendorong jamaah untuk banyak-banyak taubat dari dosa. Ya banyak-banyak taubat itu perintahnya. Ya untuk banyak-banyak taubat. Ya prioritasnya khatib menyampaikan pesan tentang taubat. Banyakin taubat, banyakin taubat. Kenapa? Ini gerhana. Gerhana cuman ya berpapasan antara matahari dan bulan yang jaraknya itu jauh, hanya kebetulan papasan doang. Ya satu ketika nanti akan terjadi benturan, umpama begitu. Akan terjadi benturan. Kalau terjadi benturan antara matahari dengan bulan, yang matahari dengan bulan itu kelipatan besarnya sama bumi, ya berapa puluh kali lipat lebih besar. Bagaimana keadaan bumi yang ada di bawah? Kurugan gitu. Ya keurugan dengan pecahan-pecahan bulan, pecahan-pecahan matahari, hancurlah ya dunia ini. Nah itu kira-kira begitu. Ngingetin jamaah, ini terjadi gerhana, ya. Nah, nanti akan terjadi gerhana bukan cuma papasan, ya, tapi dia akan terjadi tabrakan, tabrakan hebat, benturan hebat. Nah, jadi orang diperintahkan, diajak untuk banyak bertobat dari dosa, apalagi wa'ala fi'lil khairi, banyak melakukan kebaikan. Ya sunnah mengajak orang melakukan kebaikan. Seperti apa? Min sedekatin, wa'idgin, banyak sedekah, membebaskan budak. Ya kasaumin, puasa sunnah, ya wasolatin, ya banyakin salat. Wa yuhadiruhumul ghaflah wa ibtirar, banyak mengingatkan kepada jamaah itu, hindarkan, kurangin itu perilaku lalai. Ya, nah, wa yuksiru doa wal istighfar, banyakin doa, banyakin istighfar. Lagi gerhana, banyakin doa, banyakin istighfar. Nah itu sunnahnya, ya itu afdalnya, ya berkanan bagi para khatib. Kemudian wisiru fi kusubi syams, afdalnya, sunnahnya melangkan bacaan imam dalam salat gerhana matahari. Ya salat sunnah gerhana matahari, ya afdalnya kalau siang itu bacanya imam itu diselen, ya disirkan kayak salat duhur, salat asar gitu bacaannya. Ya salat duhur, salat asar. Nah, cuman kalau itu tadi, kalau udah bacaannya panjang, imam gak ada suaranya, ya udah makmum, pules semua. Karena gak ada yang dia dengar. Ya, gak ada yang dia dengar. Nah, jadi makanya boleh salat sunnah gerhana matahari boleh dipilih dengan pilihan yang kedua, yaitu ya bacaannya keras. Ya seperti sholat Jumat, seperti yang kita lakukan. Kemudian wajharu fi kusufil qamar, ya sunnah mengeraskan bacaan dalam sholat sunnah gerhana bulan. Ini ya tata cara kaifiat pelaksanaan sholat sunnah gerhana bulan. Ya kalau sholatnya berjamaah, kalau sholatnya sendiri, ya sudah lakukan seperti sholat sunnah biasa saja. Kalau nggak ngerti, kayak tadi lupa caranya, seperti sholat sunnah biasa saja. Hanya niatnya saja. Kalau sholat sunnah gerhana matahari, kecuali sunatan likusufi syamsi, kusuf pakai k, ya likusufi syamsi, ya rokaatain nilai ta'ala. Udah sholat sunnah seperti biasa, udah dapat fadilah keutamaan sholat sunnah gerhana. Ya rokaat kalau gerhana bulan di masjid nggak bikin, musola nggak bikin, di lapangan nggak bikin, sholatnya sendiri. Kecuali sunatan kusufil qamari, kusuf pakai kho. Kalau gerhana bulan khusuf, sholat sunatan li khusufil qamari, rakaatain nilai ta'ala. Saya sholat sunnah gerhana bulan 2 rakaat Allah Ta'ala. Bacanya keras apa pelan? Kalau sholat malam antara keras dan pelan. Ya beda siri wal jahar. Ya antara pelan dan keras. Itu kalau nanti terjadi gerhana, ya kita diperintahkan untuk beribadah, sholat sama Allah, kepada Allah, kemudian banyakin istighfar, banyakin doa di situ. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pelihara kita, jaga iman kita, pelihara keislaman kita, dan Allah jaga diri kita, harta kita, keluarga kita, negara kita, ya dari hal-hal yang tidak kita inginkan berupa bala, penyakit dan musibah, sehingga kita hidup dalam ketenangan, dalam kenyamanan, nyaman hidup, nyaman dalam ibadah, sehingga insya Allah kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nanti salah sunnah istisqa. Allahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbana tarafna wa annana sarafna ala Allah sarafna
وتب علينا